علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang telah memberikan kita karunia-Nya yang tidak mampu kita hitung hingga sampai saat ini. Semoga Allah selalu menuntun jalan kita, memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba terbaik yang dibanggakan, yang tidak hanya bangga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, tetapi juga mampu membuat Allah dan Nabi Muhammad bangga terhadap apapun yang kita lakukan senyampang kita masih di dunia ini. Salam serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, seorang Nabi akhirul anbiya wal mursalin yang telah dengan penuh dedikasi dan ketulusan hati membimbing kita untuk akhirnya dapat merasakan cahaya kenikmatan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Isman Suni selaku kepala sekolah SMA Masa Depan ingin menjelaskan sedikit tentang SMA Masa Depan. SMA Masa Depan berdiri berdasarkan inspirasi atas tingginya pencapaian ulama Islam terdahulu dalam upaya mereka mengintegrasikan dengan baik antara pemahaman agama dan ilmu sains. Seperti misalnya Ibnu Sena atau Avicenna, seorang filsuf yang terkenal di dunia medis yang bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Asy-Syifa, The Book of Healing, dan The Canon of Medicines. Ada pula yang dinamakan Maryam Al-Asturlabi, Muslimah Mujahidah penemu astrolabe yang merupakan instrumen global positioning yang membantu kita saat ini untuk menentukan kiblat, waktu, sholat, dan awal Ramadan serta Idul Fitri. Semua penemuan ini dilakukan oleh para saintis Islam pada zaman kejayaan atau keemasan Islam. Kami berusaha untuk membangkitkan kembali semangat-semangat bermujahadah dalam tidak hanya mendalami ilmu agama, namun juga memahami ilmu sains. SMA Masa Depan juga memiliki motivasi yang kuat untuk menanamkan kesadaran pada generasi muda kita bahwa masa depan, sehingga disebut dengan SMA Masa Depan. Karena masa depan hakiki tidaklah terhenti di dunia ini, melainkan sampai di akhirat nanti. Sehingga hidup sementara di dunia ini bisa dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi pada sekitar yang nantinya akan menjadi bekal untuk akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita perlu tahu bahwasanya anak-anak kita, generasi muda kita, remaja, mereka tidak hanya mengalami masalah pubertas. Tantangan mereka akan lebih syadid, akan lebih hebat pada perkembangan teknologi yang sangat melejit pesat, yang membuat kita terdisruptif. Dan belum lagi masalah terkait faktor internal keluarga ataupun eksternal lingkungan. Oleh karena itu, sore ini kami akan mendatangkan Mas Muhammad Muhajir yang merupakan penikmat game sebelumnya, yang tentu nanti akan dikenalkan lebih jauh oleh moderator kita, dan didampingi oleh Ibu Diana Setiawati PhD, seorang psikolog, dosen psikologi, sekaligus salah satu founder dari SMA Masa Depan. Dan dalam seminar kita dengan topik remaja kecantikan gadget dan game, apa solusinya? Semoga kita semuanya bisa menemukan apapun yang positif dan kita harapkan dapat kita gunakan untuk mencegah hal-hal terburuk yang mungkin menimpa anak-anak kita. Saya mewakili SMA Masa Depan dengan sangat tulus dan sangat bahagia menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian di Zoominar kami dan berterima kasih karena telah meluangkan waktunya yang sebenarnya menunjukkan kepedulian Bapak Ibu sekalian terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak kita semuanya. Akhirnya perkenankan saya membuka Zoominar kita di sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati dan mengikuti Zoominar kita dengan khidmat dan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya, saya persilahkan Mbak Zakia untuk memandu jalannya seminar kita di sore hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ismail atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir tepat waktu begitu ya di seminar pada sore hari ini tentang remaja, kecanduan gadget dan game. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Zakia. Saya adalah Project Manager SMA Masa Depan yang juga mengajar di sekolah. Dan saat ini di seminar sore hari ini saya akan menjadi moderator diskusi kita bersama Mas Muhammad Muhajir dan Ibu Diana Setiawati. Oke, mungkin sebelum kita mulai diskusi kita, perlu saya jelaskan juga, perlu saya garis bawahi bahwa di diskusi kita pada sore hari ini kami akan membatasi pada 2 fokus topik, yaitu yang pertama adalah memahami gitu ya dari sosok yang mengalami sendiri rasanya menjadi gamer profesional gitu. Kita ingin memahami bagaimana sih apa gitu yang dirasakan oleh anak-anak atau remaja yang bermain game. Kemudian yang kedua juga tujuannya adalah kami ingin memahami apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi hal ini dan bagaimana juga kaitannya dengan kebutuhan psikologis atau kebutuhan emosional remaja. Jadi kita fokuskan di dua fokus topik tersebut. Baik, mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dulu narasumber pertama kita, yaitu Mas Muhammad Muhajir. Jadi nanti di sore hari ini kita akan berdiskusi bersama Mas Muhajir kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu kita berdiskusi bersama Ibu Diana Setiawati selama 30 menit juga, lalu waktu yang tersisa bisa digunakan untuk tanya jawab. Begitu kira-kira. Baik, kalau begitu saya mau cek dulu Mas Muhajir, apakah sudah siap? Selamat sore Mas Muhajir. Oke, mohon maaf. Siap. Mohon maaf Mas Muhajir, suaranya agak kurang keras gitu, kurang dekat. Oh, kurang keras ya? Ya. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu Mas Muhajir mengecek suara lagi, saya perkenalkan dulu sedikit tentang Mas Muhajir ya, Bapak dan Ibu. Jadi narasumber pertama kita ini biasa dipanggil Mas Muhajir, lahir di Jakarta pada tahun 1998. Beliau saat ini adalah seorang mahasiswa tahun ketiga di program studi S1 Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Di samping kegiatannya sebagai mahasiswa, beliau juga saat ini aktif di organisasi kemahasiswaan sebagai wakil ketua di Himpunan Mahasiswa Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Nah, yang menarik lagi adalah saat ini Mas Muhajir sangat aktif gitu untuk menggali potensinya, mencari tantangan-tantangan baru, dan mulai menantang dirinya untuk beraktivitas magang gitu ya, di luar aktivitas akademik. Beliau juga mau menjajal di dunia profesional. Jadi beliau akan magang di sebuah perusahaan PR, Public Relation Consulting, yang berbasis di Jakarta secara remote. Beliau akan magang sebagai media analis support gitu. Jadi kalau menurut pengakuannya yang dulunya bergelut dengan game gitu, sekarang mulai menggeluti dirinya dengan hal-hal yang berbau dengan media, melihat, menganalisis dinamika apa yang diperbincangkan di media gitu ya, Mas Muhajir ya. Dan benar. Iya. Dan menurut pengakuan beliau, ternyata beliau sudah mengenal game sejak tahun 2002. Jadi kalau tadi lahir ya tahun 98, kemudian mengenal game tahun 2002, itu berarti dia mengenal game sejak usia 4 tahun. Nah, sekarang mungkin bisa kita langsung saja kita ngobrol bareng gitu dengan Mas Muhajir. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita pengen tahu nih gimana sih pengalaman Mas Muhajir sebagai gamer profesional. Nah, oke, mungkin untuk mengawali, saya ingin Mas Muhajir coba boleh nggak diceritakan gitu ya, gimana sih riwayatnya Mas Muhajir itu bermain game gitu, dari kapan, kemudian main game apa, seperti itu.
Silahkan Mas Muhajir. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga kepada Bu Liana yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara. Saya akan mulai dari pertama kali saya mengenal game. Saya mengenal game tuh sebenarnya dari kan 4 tahun, berarti kan masih TK itu. Itu game yang saya mainkan waktu itu Pokemon. Game Pokemon di komputer. Sampai SD saya masih main game, tapi belum online. Jadi masih di rumah, masih bisa dilihat sama orang tua gitulah. Jadi masih bermain di PC rumah. Saya waktu SD saya udah bermain game yang bertipe FPS. FPS itu kepanjangan dari first person shooting, itu tembak-tembakan. Jadi nama gamenya adalah Call of Duty dan Counter Strike. Dua game itu yang menjadi favorit saya waktu SD. Kemudian saya berlanjut masuk ke SMP. Saya waktu SMP mulai mengenal game online. Yang awalnya saya belum online, saya udah mengenal game online waktu SMP. Game yang sering saya mainkan saat SMP itu yang tipenya 3D casual fighting, seperti Losaga. Karena masih ada atau enggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Kemarin tutup sih. Kemudian ada tipe yang MMORPG. Itu panjangan dari Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Itu adalah game yang bermain peran sebagai pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Itu plot dari gamenya. Itu nama gamenya Dragoness. Dan juga ada satu game lagi yang sering saya mainkan saat SMP. Itu namanya Point Blank. Itu game tipe tembak-tembakan. Meskipun kesannya saya banyak ya main gamenya, tapi saat SMP itu kebiasaan main game saya tuh masih bisa dikontrol karena ada aturan sekolah. Dan kebetulan saat SMP saya asrama, jadi mau nggak mau mainnya cuma bisa di hari Sabtu sama Minggu. Ini sekarang saya mulai cerita saya mulai kecanduannya. Ini tahun 2013 saat SMA. Saya mengenal namanya game Dota 2. Game ini bertipe MOBA atau panjangannya adalah Multiplayer Online Battle Arena. Ini kalau di HP itu gamenya ini setipe dengan Mobile Legends dan AoV sama LOL. Ada 3 game yang mirip-mirip dengan Dota 2. Bedanya adalah saya mainnya di komputer online. Kalau sekarang lebih banyak mungkin gamenya pada di handphone. Kalau saya masih di komputer saat itu. Tahun 2013 juga ini game yang paling sering saya mainkan. Ada lagi sih satu game lagi yang sering saya mainkan, yaitu Counter Strike Global Offensive, atau disingkat CS:GO. Dedikasi yang saya berikan untuk game ini cukup besar sekali malah. Saya belajar gaya bermain pemain profesional dunia, kemudian beberapa kali ikut turnamen lokal. Tapi waktu SMA ini saya nggak cuma main game saja. Saya juga bisa dilanjutkan, Mas Muhajir. Ya, bisa dilanjutkan. Mohon untuk Bapak Ibu audiens silahkan di-mute dulu ketika masuk ya. Oke. Silakan. Oke, saya lanjutkan tadi sampai saya sering ikut turnamen sama teman-teman SMA. Itu saya juga punya circle di SMA yang sering main game dan sering juga ikut turnamen lokal. Tapi waktu SMA saya juga cuma main game. Saya main basket, beberapa kali ikut turnamen lokal juga, dan juga saya waktu SMA ikut karate. Di karate, tim karate SMA cukup kuat. Saya juga pernah
diminta sama tim sekolah SMA untuk bertanding di kancah nasional waktu itu. Jadi nanti ada 3 kegiatan yang sering saya lakukan di SMA, game, basket, dan karate. Yang nanti akan saya bahas apa sih bedanya perasaan ketika bermain game dengan bermain permainan yang di dunia nyata gitu. Nanti nyambungnya akan ke sana. Di SMA saya sering turnamen-turnamen dan beberapa kali menang untuk yang game. Kemudian tahun 2016 saya lulus dari SMA. Nah, karena saya udah keseringan main game, jadi setelah lulus SMA kan daftar kuliah ya. Ya kalau siswa-siswa yang lulus SMA pasti belajar untuk persiapan masuk kuliah. Nah, bedanya saya ini nggak belajar sama sekali, hampir nggak belajar sama sekali. Kemudian SNMPTN atau jalur undangan saya nggak dapat. Ya saya sedih, tapi ya mau gimana lagi? Saya emang nggak pernah belajar. Jadi ya karena saya udah terlanjur senang game, saya lanjutin game lagi. Padahal waktu tahun 2016 itu ada yang namanya ujian masuk nasional untuk masuk kuliah yang namanya SBMPTN. Saya nggak belajar sama sekali, jadi saya asal ikut. Pilihan pertama saya adalah jurusan peternakan di UGM. Dan kebetulan juga saya masuk di peternakan UGM jalur SBMPTN tanpa bisa dibilang kayak nggak ada effort belajar sama sekali ya, karena ya kayak untung-untungan gitu ngisi jawabannya. Sedikit flashback, saat itu tidak banyak yang mengira saya bisa masuk UGM jalur SBMPTN. Padahal saya tidak ada persiapan sama sekali dan hanya main game di saat mengisi kekosongan waktu antara lulus SMA dan ujian masuk kuliah. Kemudian cerita berlanjut ketika saya udah masuk di UGM peternakan. Nah, kesalahan saya adalah waktu itu kebiasaan main game saya tuh nggak hilang. Alhasil kuliahnya nggak lancar, nilainya ambrol, nilai saya nasakom waktu itu, nilai 1, jadi ketika semester 3 di peternakan UGM, saya memutuskan pindah dari UGM, walaupun ada beberapa alasan-alasan lain kenapa saya pindah dari UGM, tapi yang membuat saya keluar karena nilai saya ambrol karena terlalu banyak main game waktu kuliah. Di semester 3 itu berarti tahun 2017. Tahun 2017 saya keluar dari UGM, kemudian saya mempersiapkan untuk masuk kuliah tahun 2018. Pada saat itu saya mulai menyadari bahwa kebiasaan game saya ini jelek, kebiasaan game saya ini problematik, kebiasaan game saya ini merusak hubungan saya dengan keluarga saya karena saya keluar dari UGM yang notabene-nya adalah universitas yang bagus untuk ranking-ranking di Indonesia nasional. Banyak teman saya yang juga kaget saya keluar dari UGM, nggak menyangka seperti membuang kesempatan emas untuk belajar di UGM, tapi malah keluar karena ya ada masalah dengan habit gamingnya saya. Dan saya mulai menyadari bahwa gaming saya ini harus dirubah, setidaknya dikurangi. Sehingga pada tahun 2017 akhir, itu yang saya pikirkan adalah saya seperti nggak bisa melihat apakah saya ini bisa sukses atau enggak di dunia nyata. Kemudian saya juga terlalu banyak effort yang saya keluarkan untuk game. Jadi ada kayak orang yang ngomong itu kayak kalau udah
passion ya harus dikerjakan dengan benar-benar. Nah, menurut saya itu kesalahan saya malah mengartikannya dengan terlalu cepat gitu. Jadi saya memutuskan karena saya merasa diri saya waktu itu cukup jago. Saya memutuskan untuk mengambil jalur profesional gamer. Saya ingin jadi profesional gamer pada saat itu, tapi level saya masih level lokal. Jadi saya memberikan target pada diri saya sendiri bahwa selama beberapa bulan kalau misalkan tidak ada tanda-tanda bisa masuk ke kancah nasional, maka saya memutuskan berhenti aja dari game. Maksudnya main gamenya tidak ngoyo-ngoyo banget. Alhasil saya nggak masuk ke profesional yang masuk nasional. Saya gagal di situ. Akhirnya saya juga lebih down lagi pada saat itu tahun 2017 2018 itu saya down sekali. Saya seperti satu-satunya skill yang saya banggakan di dalam diri saya itu ternyata tidak bisa menghasilkan, tidak bisa dibanggakan lagi. Saya cukup down saat itu, tapi teman-teman, untungnya saya punya teman dan keluarga yang support saya. Keluarga saya terutama untuk menyarankan saya untuk datang ke psikolog waktu itu. Saya pilih psikolog di UKP UGM, unit konsultasi psikologi UGM untuk konsultasi masa depan saya di akademik akan seperti apa waktu itu. Alhamdulillah saya menyadari bahwa saya masih ada kesempatan sedikit waktu itu untuk mengikuti SBMPTN untuk kesempatan terakhir kalinya. Waktu itu saya mendaftar SBMPTN tahun 2018 dan saya masuk di program studi S1 Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta yang sekarang saya sedang tempuh pendidikannya. Baik, makasih. Oke. Mungkin saya potong sampai di sini dulu ya, Mas Muhadjir ya. Oke. Nah, berarti bisa kita simpulkan tadi, jadi Mas Muhadjir ini mulai merasa banyak menghabiskan waktu bermain game mulai SMA ya, tahun 2013. Kemudian waktu kuliah malah memburuk sampai di momen ketika ingin memutuskan menjadi gamer profesional tadi ya. Nah, kalau boleh tahu memang berapa lama sih durasi waktu yang dihabiskan gitu untuk bermain game? Mungkin di SMA biasanya berapa lama, kemudian apakah ketika membulatkan tekad menjadi gamer profesional itu juga intensitasnya, frekuensi dan durasinya juga meningkat atau bagaimana? Kalau waktu SMP mungkin masih bisanya Sabtu dan Minggu. Ya. Dan itu ciri-ciri waktu. Kalau SMA mungkin seminggu bisa 5 kali mungkin. 5 kali mungkin. Dan sekali main mungkin bisa 4 jam. 4 jam saya main game. 4 jam lebih lah, 4 jam, 5 jam. 4 jam gini ya, 4 jam, 5 jam. Kemudian kalau kuliah, itu saya ngabisin bisa per hari lebih dari 6 jam. Bisa lebih dari 6 jam. 6 jam lebih. Kalau Sabtu Minggu malah bisa 10 jam mungkin, 10 jam lebih. Waktu habit lagi jelek-jeleknya itu. Terutama waktu saya memutuskan pingin profesional, ya lebih banyak lagi. Wow, oke. Hampir 12 jam lah sehari itu bisa. Luar biasa ya, segitu banyak jam per hari yang dihabiskan untuk bermain game, itu sebetulnya apa sih yang dirasakan gitu? Kalau mungkin akan beda waktu SMP saya seneng, main game seneng, hasilnya seneng. SMA saya main game seneng karena ada temennya. Dan beberapa kali ikut turnamen dan menang kalah ya tetap oke, seneng.
Tapi yang membedakan waktu kuliah, ketika saya memutuskan untuk serius, itu yang saya rasakan itu bukan kesenangan, tapi malah justru lebih stres karena apa namanya, yang di pikiran saya harus menang, harus menang, harus senang, harus menang, harus menang, sorry, harus menang, harus menang, harus menang. Pokoknya kalau kalah berarti harus menang lagi, harus menang, berarti harus belajar lagi, menang, 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 menang. Pikiran saya adalah menang, 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 menang waktu itu. Jadi waktu di waktu-waktu itu justru malah stres. Oke. Nah, tadi Mas Muhadjir juga bilang kan waktu SMA seneng gitu ya rasanya main game, tapi juga sebetulnya Mas Muhadjir aktif gitu turnamen-turnamen olahraga. Nah, tadi mungkin bisa diceritakan yang tadi disebutkan, apa sih bedanya perasaan yang dirasakan ketika main game sama perasaan yang dirasakan waktu main turnamen olahraga di dunia nyata? Oke. Kalau turnamen olahraga kan disebutnya atlet gitu. Kalau untuk pemain game itu juga disebut atlet juga, tapi bedanya adalah namanya atlet e-sport, olahraga elektronik. Gitu. Kalau yang membedakan adalah karena olahraga yang di dunia nyata menggunakan fisik, otomatis badannya jadi lebih sehat, lebih bugar. Kan ada pepatah yang mengatakan apa badan yang sehat, jiwanya gimana? Di dalam incorporesano. Di dalam jiwa yang sehat. Ya, incorpore kuat. sano ya. Pokoknya Di kalau dalam tubuhnya kuat, jiwanya sehat. kuat terdapat jiwa. Di dalam Ya, betul. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, di dalam raga yang Mensana sehat incorpore terdapat jiwa sano. yang sehat. Ya, boleh dilanjutkan Mas Muhadjir. Jadi bedanya waktu itu lebih sehat lah. Kalau waktu kuliah saya berat badannya nambah. Pernah waktu SMA mungkin saya kalau misalnya ikut lomba karate mungkin saya masuk ke kelas di bawah 60 kg, bawah 65 kg. Itu berarti kan saya masih 60 kg waktu SMA. Tapi kalau waktu kuliah itu berat saya sampai 80. Jadi jelas beda banget. Kalau waktu yang kuliah itu udah pasti gemuk, nggak sehat, ya nggak sehat lah. Intinya nggak sehat. Jadi naiknya bahkan sampai 20 kilo ya? Lebih waktu itu karena ya nggak pernah olahraga lagi. Oke. Tapi tadi yang disebutkan ada perasaan senang, menang kalah tetap oke, kemudian juga ada tantangan gitu ya. Jadi yang dirasakan sebetulnya kayak yang membuat nagih itu perasaan aku ingin menaklukkan tantangan ini. Seperti itu kah? Iya benar. Jadi kayak kalau misalkan nih pemain atlet basket sekolah mewakili sekolah terus menang pasti kan bangga. Yang bangga kan nggak cuma pribadinya tapi juga sekolahnya. Karate juga pribadinya misalnya menang, pribadinya seneng, sekolahnya juga seneng. Kalau di game waktu SMA turnamen menang nih, yang senang cuma orang yang ikut turnamen. Sekolah nggak seneng karena menganggap game itu kan sesuatu yang kayak suram gitulah istilahnya. Kayak suram gitu. Meskipun begitu, Mas Muhadjir sebagai orang yang berhasil menaklukkan tantangan game itu tetap merasa bangga gitu ya di dunia maya gitu. Iya bangga. Rasanya kayak nggak ada orang lain yang lebih hebat daripada saya. Seperti itu. Kalau misalnya menang itu, aduh, ini musuhnya cupu banget sih. Ya, ada perasaan kayak gitu karena menang kan. Kalau waktu game itu. Oke, berarti ini yang perlu di-highlight oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebetulnya ada perasaan tantangan, merasa ingin menaklukkan tantangan. Yang kedua, ketika menang itu ada mendapatkan pengakuan gitu ya. Kayak diri itu kayak nambah nilai lebih gitu ya. Harga diri meningkat gitu ya. Ya, jadi itu benar. yang dirasakan dalam
Oke, baik. Makasih Mas Mujir. Sekarang kita berlanjut ke cerita Mas Muhajir kemudian memutuskan berhenti menjadi gamer dan melepaskan jeratan game gitu di kehidupan Mas Muhajir gitu. Nah, gimana itu ceritanya kemudian Mas Muhajir bisa memutuskan untuk lepas dan apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan gitu untuk melepaskan diri? Caranya tuh gimana? Jadi ketika udah kuliah ini saya mainnya kalau main game pasti di warnet. Di warnet ada teman-teman, biasanya nongkrongnya di warnet, main gitu. Tapi makin lama itu teman-temannya tuh udah nggak main lagi. Kalau istilahnya di dunia game itu pensiun main game, kemudian fokus di dunia nyata. Nah, saya di circle saya waktu itu termasuk orang yang terlambat pensiun main game. Jadi ketika teman-teman ketika berhenti main game itu ada yang ngambil beasiswa ke Taiwan, ada yang udah exchange ke Malaysia, ada juga yang berhenti main game kemudian orangnya masuk ke sekolah kuliner dan sekarang saya lihat saya masih ngobrol dengan orangnya sekarang punya kayak kedai rumah makan gitu. Karena dia kan lulusan sekolah kuliner. Kemudian ada juga teman saya yang berhenti, kemudian dia jadi barista dan minumannya rasanya enak, saya pernah nyoba, rasanya enak, dia barista. Kemudian saya mulai menyadari bahwa kalau saya di sini aja, ya saya nggak kemana-mana, bakal cuma berhenti di game, kemudian di masa depan saya nggak bisa mendapatkan penghasilan yang baik, tidak punya masa depan yang bagus, nggak punya karir yang bagus. Jadi saya mulai berpikir bahwa main game ini udah waktunya berhenti. Seperti itu. Oke, jadi waktu itu sudah mulai memikirkan masa depan yang di dunia nyata gitu ya? Yes. Mulai. Lalu caranya gimana nih Mas? Kan udah sadar, tapi kan nggak mudah ya dari yang tadinya sehari sampai 10 jam main game itu kemudian bisa akhirnya keluar gitu dari kebiasaan itu, apa yang dilakukan? Sebenarnya kalau pingin keluar itu udah sejak lama, tahun 2017 sebenarnya udah mulai udah mulai berpikir berhenti, tapi sulitnya adalah menemukan cara berhentinya. Itu yang paling sulit itu sebenarnya menemukan cara berhentinya sama istiqomah berhenti. Ya kalau dibilang berhenti ya nggak berhenti banget, tapi paling tidak dikontrol main gamenya sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Itu yang paling sulit sih sebenarnya. Untungnya keluarga saya support dan juga ada saya punya circle teman saya yang dari SMP itu support banget, mau mendengarkan, mau menemani, mau membantu saya untuk ya berhenti bermain game. Sebenarnya goalsnya itu bukan berhenti main gamenya. Kalau saya tuh goalsnya adalah hidup saya harus lebih tertata. Saya punya planning untuk masa depan, punya planning di akademik, punya planning di karir. Besoknya kalau misalnya udah lulus, goal saya itu sih sebenarnya bukan berhenti gamenya, tapi gimana menata hidup saya biar jadi benar lagi. Oke, konkretnya apa Mas yang dilakukan teman dan keluarga dalam rangka mendukung gitu? Apakah mengingatkan via chat setiap hari atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau orang tua ini nggak tahu kalau saya main game tuh nggak tahu. Jadi jujur orang tua saya nggak tahu kalau saya punya habit main game. Jadi justru waktu ada undangan saya diskusi di sini,
orang tua saya tanya, Muhadjir, ini benar kamu yang jadi pembicara? Iya. Loh, kapan main gamenya? Justru kaget, orang tua saya kaget kalau saya ternyata tuh kecanduan main game. Jadi nggak tahu sebenarnya kalau saya tuh Berarti yang tahu kecanduan main teman game. ya, yang paling tahu ya. Yang tahu teman. Nah, apa yang dilakukan teman Mas Muhadjir untuk mensupport Mas Muhadjir tadi? Jadi teman saya tuh tipenya adalah tipe pendengar yang baik. Kalau punya teman yang tipe pendengar yang baik itu sudah pasti suatu kelebihan dalam hidup mungkin yang harus disyukuri. Saya akan menyebutkan namanya karena saya berterima kasih kepada orang tersebut karena sudah membantu saya, sudah menemani saya. Ada 2 teman saya yang sering membantu saya, yang mendengarkan cerita saya. Yang pertama adalah Hayat Damar Susanto, teman saya dari SMP. Itu orang yang paling pengertian dalam pertemanan circle saya. Dan juga satu lagi teman saya yang namanya Muhammad Masih Amin, teman saya dari TK, yang juga menemani saya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai sekarang masih berteman baik. Ada 2 teman itu dan juga teman-teman yang lain yang tidak, saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau berteman dengan saya yang habit saya yang jelek, dan sekarang alhamdulillah saya mau berubah. Ya, terima kasih kepada mereka sih. Intinya saya terharu sekali nih. Ketika kita merasa didengarkan, itu otomatis kita menjadi lebih mendengar apa yang diucapkan oleh diri kita sendiri. Gimana ya jelasinnya? Okay. Kalau kita merasa didengarkan, itu kan rasanya menyenangkan ya. Kayak misalnya dosen kalau mahasiswanya mendengarkan kan senang. Kemudian misalnya mahasiswa tuntutan kemarin waktu demo didengarkan juga pasti senang. Ketika orang merasa didengarkan oleh orang lain kan juga senang sebenarnya. Itu sih. Oke, jadi hal pertama yang menurut Mas Muhadjir peran besar dari teman-teman adalah mendengarkan keluh kesah Mas Muhadjir. Gimana rasanya, kok kayaknya sulit gitu ya? Pernah curhat gitu ya? Sering. Sampai sekarang sering. Curhat waktu pengen benar-benar lepas, maksudnya pengen menata hidup tadi yang sering dicurhatin apa sih? Susahnya atau perasaan seperti apa gitu? Lebih ke arah yang pertama, yang paling pertama penampilan saya waktu itu. Penampilan saya termasuk ya kelihatan suram, gemuk, kemudian rambutnya acak-acakan, terus stylenya jelek. Ya mungkin teman saya sering memberi saran sih, kasih saran gini, oh ya saya ikuti lah. Kemudian kalau misalnya mohon maaf saya potong sedikit Mas Muhadjir karena waktunya udah mepet. Jadi mungkin flow-nya adalah Mas Muhadjir curhat gitu ya. Saya tuh sekarang pengen gimana, mereka mendengarkan dulu. Setelah selesai mendengarkan Mas Muhadjir baru mereka memberikan saran sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, jadi mungkin ini juga poin penting gitu yang bisa kita highlight bahwa ternyata mungkin bisa jadi yang diperlukan anak-anak kita adalah kebutuhan didengar dulu gitu ya. Kalau misalnya kita mau menasehati anak-anak kita untuk mengurangi gamenya gitu ya. Iya. Oke, nah yang kemudian ini yang agak terakhir gitu ya, menurut Mas Muhadjir, apa sih sebaiknya peran orang tua untuk mendampingi remaja yang mungkin sekarang ini sudah punya hobi main game gitu? Oke,
Boleh ulangi pertanyaannya tadi? Jadi apa sebaiknya peran orang tua dalam mendampingi remaja yang mungkin saat ini sudah punya hobi main game? Atau bahkan mungkin sudah kecanduan gitu ya, sudah menghabiskan waktu lama. Kalau saya melihatnya ketika orang main game itu apa namanya, ada perasaan seperti melarikan diri dari apa namanya, dunia nyata. Mungkin beberapa kasus ada yang seperti itu, ada yang bermain game karena teman-temannya main game, ada juga yang main game karena ya pengen menghabiskan waktu aja. Tapi kalau sampai apa main game ini, saya membaginya dua, apa namanya, yang problematik dan yang tidak problematik. Nanti mungkin saya akan jawabnya yang problematik. Itu kalau remaja itu masih belum menyadari bahwa di dunia nyata ini lebih luas dan kesenangannya lebih banyak, kesempatan yang diberikan di dunia nyata juga lebih besar lagi. Dan kalau misalkan ada apa remaja yang memutuskan main game untuk menjadi profesional, saya akan ngasih hard truth-nya bahwa untuk menjadi profesional e-sport atlet itu probabilitas berhasilannya hanya 0,001%, kecil banget. Sama masuk fakultas hukum UI atau masuk fakultas ekonomi UGM atau masuk teknik elektro ITB itu lebih mudah daripada menjadi atlet e-sport. Itu hard truth yang akan saya kasih tahu sekarang. Jadi menjadi profesional itu sulit sekali. Kemudian kalau misalkan habitnya ya cuma untuk menghabiskan waktu, nggak punya pekerjaan lain, mungkin dia nggak punya tempat di lingkungannya, mungkin seperti nggak ada orang yang mau mendengarkan dia. Dia juga mungkin nggak punya apa namanya goals dalam hidupnya. Mungkin yang paling penting adalah ini paling sulit sih sebenarnya solusi yang saya berikan, yaitu mau mendengarkan. Mendengarkan anaknya. Mendengarkan itu sulit sekali. Menjadi pendengar yang baik itu sulit sekali. Nah, ketika seseorang merasa didengarkan, itu orang tersebut tuh jadi lebih apa namanya mengklarifikasi, jadi mengevaluasi dirinya sendiri itu lebih dalam. Ketika orang tuh merasa didengarkan. Itu sih. Baik, makasih sekali nih Mas Muhadjir, luar biasa sekali. Mungkin ada satu patah kata pesan terakhir sebelum kita beralih ke segmennya Bu Diana yang mau disampaikan oleh Mas Muhadjir. Mungkin ada dua sih. Yang nyambung dengan perkataan saya sebelumnya, itu ada kayak ucapan pepatah kuno, mungkin pepatah Cina kuno, apa, tidur di satu kasur, mimpi yang berbeda, mempunyai mimpi yang berbeda. Jadi tidurnya bareng, tapi tiap orang mimpinya beda di dalam satu rumah. Itu seperti antara anak dan orang tua tuh apa namanya masih apa belum apa namanya klop gitu ya. Belum klop gitulah, antara keinginannya orang tua dan keinginannya anak itu masih belum klop. Itu sih yang harus diperbaiki mungkin dengan cara mendengarkan tadi. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, jika hidup itu diibaratkan video game, artinya hidup ini mempunyai grafik yang bagus, tetapi plotnya membingungkan dan tutorialnya terlalu panjang. Terus gimana dong? Ya baca aja instruksinya. Itu sih terakhir. Terima kasih. Makasih, luar biasa sekali Mas Muhadjir. Nih mungkin kalau kita di dunia nyata nih udah akan sangat banyak tepuk tangan untuk Mas Muhadjir. Ini sangat mencerahkan sepertinya buat Bapak Ibu yang hadir di sini.
makasih banget waktunya Mas Muhadjir bisa tetap di sini Oh untuk ya, boleh, mendengarkan boleh. juga paparan dari Bu Diana. Siapa tahu juga nanti di akhir ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu audiens kepada Mas Muhadjir. Oke, karena waktunya tidak panjang, langsung saja kita sekarang mulai beralih ya ke segmen yang kedua, yaitu kita berdiskusi bersama psikolog Ibu Diana Setiawati. Sebelumnya saya kenalkan dulu sebelum kita sapa Bu Diana. Jadi Bu Diana Setiawati atau yang biasa disebut Bu Diana adalah ibu dari 4 orang anak. Beliau juga dosen psikologi dan aktivis kesehatan mental. Dan saat ini bersama ibu-ibu dosen yang lain menggagas SMA Masa Depan sebagai proyek amal jariah. Selain sebagai psikolog, Bu Diana juga sering menyebut dirinya saintis karena beliau selalu menekankan kepada kami, tim di SMA Masa Depan, bahwa untuk mengembangkan sekolah, untuk mengembangkan SMA Masa Depan, kita harus berdasarkan pada evidence riset yang ada. Kemudian salah satu quote favorit beliau adalah quote dari Ibnu Al-Haytham, saintis muslim yang juga disebut sebagai bapak metode ilmiah dunia. Quotes-nya kurang lebih seperti ini. If learning the truth is the scientist's goal, then he must make himself the enemy of all that he reads. Jadi kalau mencari kebenaran adalah tujuan dari seorang saintis gitu, maka dia harus membuat dirinya musuh terhadap setiap apa yang ia baca. Gitu ya. Jadi mungkin kita sambut Bu Diana. Apakah Bu Diana sudah siap, Bu Diana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bu Diana. Oke, saya kok belum bisa melihat Diana ya. Sebentar ya. Bentar. Biar bisa kelihatan. Saya ingin mempin videonya Bu Diana nih. Oh, nggak ada ini sih gambar. Sebentar ya. Jadi mungkin sambil menunggu Bu Diana mempersiapkan. Oke, Bu Diana sudah oke. Ya, udah kelihatan? Ya, sudah. Terima kasih Bu Diana. Luar biasa ya sharingnya Mas Muhadjir ini. Ya, keren banget Mas Muhadjir. Oke, mungkin kita langsung saja Bu Diana. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pengalaman apa yang dirasakan gitu ya oleh Mas Muhadjir sebagai mantan gamer yang menghabiskan waktu bisa sampai 6 sampai 10 jam per hari untuk main game gitu ya. Nah, temuan apa sih yang sudah ada dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan data-data di lapangan? Bisa langsung saja, waktunya saya persilahkan Bu Diana untuk memaparkan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Zakia. Ya, terima kasih. Mungkin yang ibu-ibu yang lain bisa mute dulu biar tidak mengganggu yang lain. Oke, jadi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa apa yang akan saya paparkan ini nanti lebih berdasarkan apa yang sebenarnya evidence dari banyak riset gitu ya, agar karena begini, kalau masalahnya pendapat adalah pendapat tuh bisa banyak gitu. Jadi misalnya apakah game itu sebenarnya bahaya enggak sih? Itu seperti apa sih? Apakah itu problematik apa enggak? Itu debate-nya banyak kalau kita baca. Tapi kalau di dalam dunia ilmiah itu jika ada pendapat yang bertentangan gitu ya, hasil riset ini mengatakan begini, hasil riset ini mengatakan begitu, maka yang kita ambil nanti adalah sistematik literatur review itu superior di atas itu. Kira-kira sama dengan tradisi para ulama hadis ya, kalau ada hadis yang bertentangan, yang riwayatnya cuma satu gitu, maka pendapat jumhur ulama itu yang lebih dipakai. Nah, yang dipakai oleh saintis sekarang ini yang disebut top pendapat paling diakui itu adalah sistematik literatur review. Jadi nanti banyak pendapat cerita saya ini berdasarkan sistematik literatur review ya. Nah, jadi intinya banyak orang yang meragukan apakah sebenarnya kecanduan game itu sama nggak sih dengan kecanduan alkohol dan substan yang lain gitu ya. Ternyata setelah diintip aktivitas otaknya dan sebagainya itu ternyata sama, mekanismenya sama. Jadi apakah berbahaya? Ya berbahayanya sama gitu kira-kira ya. Nah, terus
kemudian apa yang bisa dilakukan, ternyata sekolah dan keluarga itu memegang peranan yang sangat penting gitu ya. Ini kita baca riset ini diperas dari 1.597 penelitian. Systematic Literature Review ini mengatakan bahwa yang paling ampuh gitu ya, saya lihat sebenarnya ada banyak pertanyaan di chat, tapi karena hasil riset ini saya pikir bisa menjawab nanti semua pertanyaan itu gitu ya. Jadi gimana caranya merebut atau apa ya, mencegah para anak-anak kita kecanduan game atau membantu dia untuk tidak kecanduan game gitu ya. Yang pertama itu adalah memberikan pengalih perhatian. Jadi memberikan aktivitas yang bermakna atau sebenarnya anak-anak itu bisa bisa seperti itu gitu ya, karena memang tidak ada hal yang lebih besar yang mereka buat. Jadi tadi, pagi saya ngobrol dengan para anak IT gitu ya, dan ternyata memang di IT itu mereka diajari untuk belajar psikologi perilaku gitu ya, sebagaimana juga di psikologi mulai berkembang itu wacana-wacana psikologi internet, bagaimana membuat, misalnya orang itu tidak pergi-pergi dari situ gitu. Itu ada ilmunya gitu dan memang game-game itu dibuat gitu ya untuk menarik, membuat orang excited dan nggak pergi-pergi dari situ gitu. Jadi dan itu bisa terjadi ketika anak-anak tidak punya sebuah kegelisahan besar atau nggak tahu gitu ya. Kadang orang tua juga ada yang bilang, "Anak saya yang penting sekolahnya lancar, terus kemudian, main game nggak apa-apa," gitu. Nah, apakah benar gitu? Apakah itu ternyata karena tidak tahu, apalagi ya yang harus dipelajari selain pelajaran sekolah, mereka mungkin nggak tahu kalau ternyata, oh, ini ya, apa, kita perlu ini juga gitu, ternyata kita perlu belajar bahasa Inggris, perlu belajar bahasa-bahasa lain untuk bisa menaklukkan dunia, perlu belajar macam-macam untuk dapat beasiswa, misalnya kayak gitu kan itu hal-hal yang mungkin tidak ditanamkan pada anak-anak ini sehingga anak-anak nggak gelisah, nggak ada hal besar yang ingin dicapai. Jadi itu yang pertama harus kita carikan pengalih perhatian, baik itu sifatnya cita-cita maupun aktivitas lain. Kemudian, rationalization training untuk memahami dampak negatif. Kemudian parental monitoring, meningkatkan perhatian orang tua ya, tadi Mas Muhadjir sudah meng-highlight bagus banget, mendengarkan anak gitu ya. Jadi, bagaimana kita mendengar, kadang-kadang anak, baru mau cerita udah dimarahin, makanya ya udah nggak cerita aja, misalnya kayak gitu ya. Terus pembatasan akses itu tetap tetap perlu, apalagi untuk anak-anak yang sudah kecanduan itu memang perlu dibantu, membatasi aksesnya terhadap misalnya game online ya terhadap, aktivitas online ini gitu. Terus kemudian memahamkan tentang kos finansial ya, tadi Mas Muhadjir juga cerita perlu banyak sebenarnya nggak cuman waktu tapi juga uang ya kalau ikut-ikut acara begitu gitu. Kemarin Mas Muhadjir cerita pada saya itu ternyata juga kosnya mahal. Nah terus kemudian secara umum supporting positive mental health itu yang meningkatkan emotional well-being anak di lingkungan sekolah itu sangat membantu kayak gitu ya. Nah di sisi lain gitu secara interpersonal, secara, yang lingkupnya bukan dari diri anak itu, menurut hasil-hasil riset menunjukkan bahwa meningkatkan keterlibatan keluarga itu penting banget gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau anak kita itu, eee, kecanduan ya atau hobi main game itu nanti di belakang akan saya tunjukkan hubungan dalam sekolah dengan guru dan sebagainya, terus kemudian nanti saya juga akan tunjukkan kenapa ini penting gitu ya. Terus parental monitoring itu memang super gitu ya, super. Jadi harus dilakukan. Artinya kalau tadi banyak gimana kok anak saya habis PJJ, BDR malah malah main, game dan sebagainya, ya itu memang kuncinya memang parental closeness, parental monitoring agar anak-anak tuh berani untuk cerita apa aja pada kita dan nanti kemudian ketika bermasalah ada multi level counseling sampai ke family therapy, terus kemudian pendekatan terapeutik oleh guru gitu. Gitu Mbak Oke, Zakia. mungkin ya saya potong Ya, di sini dulu ya, sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi oke. diskusinya Ya, bersama Bu Diana. Ada yang menarik ini, jadi mungkin di samping peran orang tua yang sangat besar, ada juga yang berpengaruh yaitu hubungan dalam sekolah gitu ya. Jadi ada peran-peran warga sekolah yang sebetulnya juga bisa meningkatkan interpersonal protective factor ini ya, apa meningkatkan apa ya kemampuan dia gitu ya untuk akhirnya tidak menjadi kecanduan. Mungkin saya bisa panggil dulu guru masa depan, wali kelas di SMA masa depan gitu. Apa sih
Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang upaya apa yang sudah dilakukan gitu ya, kalau di SMA masa depan sendiri untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini gitu, sehingga seolah bisa menjadi seperti hal-hal tindakan preventif gitu ya, untuk anak-anak siswa-siswi di SMA masa depan itu bisa jadi jatuh ke kecanduan. Mungkin bisa saya panggil Kak Ros. Iya, Mbak. Sebagai wali kelas di SMA masa depan. Oke. Oke, silakan Kak Ros. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zakia dan Bu Diana untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan oleh para guru seperti itu ya di sekolah untuk meningkatkan kebutuhan psikologis remaja gitu. Jadi yang pertama kami giving appreciation atau memberikan apresiasi untuk setiap langkah kecil yang mereka lakukan gitu ya. Jadi kalau belajar dari Mas Muhajir tadi gitu ya, kalau misalnya kita lihat game-game itu kan mereka sangat memberikan apresiasi gitu. Bahkan ketika kalah pun gitu ya, kalimatnya itu masih you can try again gitu. Kamu bisa coba lagi. Nah, apalagi kemudian di pembelajaran gitu. Kami berusaha untuk memberikan apresiasi gitu untuk setiap langkah kecil mereka gitu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Itu salah satu contoh ketika pelajaran bahasa Indonesia begitu, saya meminta anak-anak untuk menulis teks negosiasi. Nah, kemudian salah satu di antara murid itu ada yang sangat bagus sekali gitu ya, berinisiatif untuk meminta kritik terkait tanda baca dan penggunaan huruf kapital gitu, karena mungkin dia merasa ada banyak kesalahan di poin tersebut. Nah, kemudian saya secara dengan senang hati begitu ya memberikan feedback, memberikan arahan dan juga sekaligus memberikan apresiasi gitu karena dia sudah sangat berani gitu ya untuk menanyakan artinya ada salah di mana, kemudian kurangnya apa begitu. Itu saya apresiasi sekali. Kemudian selanjutnya kami juga spread love and kindness gitu. Mungkin bisa next slide. Ya, jadi kami menebarkan gitu ya kebaikan dan juga cinta. Dan cintanya itu yang unconditional love gitu atau cinta yang tanpa syarat. Artinya kami berusaha gitu ya untuk setiap pagi itu memberikan semangat, memberikan kata-kata motivasi, memberikan doa gitu ya sehingga mereka bisa mengawali hari itu dengan perasaan-perasaan dan energi-energi yang positif seperti itu. Kemudian juga kami berusaha untuk ya mencintai bukan karena mereka menghasilkan sesuatu, bukan karena mereka nilainya bagus, bukan karena mereka berhasil mendapat juara dan sebagainya gitu ya, tetapi bahkan untuk perubahan-perubahan kecil yang berhasil mereka perbuat setiap hari itu kami sangat mencintai mereka begitu. Dan kemudian untuk setiap sesuatu gitu ya, artinya ketika mereka berhasil mengerjakan tugas dengan baik, itu kami apresiasi. Kemudian ketika mereka berhasil mengerjakan RTS gitu ya, itu juga kami apresiasi. Begitu pula dengan sistem pembelajaran gitu. Artinya ketika kemudian anak misalnya tidak bisa presentasi di kelas gitu ya, karena ada kendala sinyal atau memang belum cukup berani gitu untuk berbicara di depan teman-temannya gitu, kami memberikan beberapa alternatif. Salah satunya adalah mungkin mengirimkan video gitu ya. Dan kemudian harapannya gitu ya dengan beberapa alternatif ini anak-anak itu tidak merasa aku nggak bisa presentasi di kelas ya udahlah nggak usah aja gitu. Aku nggak bisa, aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain, itu enggak gitu. Jadi kami sangat memberikan ruang seluas-luasnya gitu ya untuk anak-anak itu pada akhirnya bisa berani untuk melangkah lebih jauh lagi gitu. Dan satu poin terakhir yang penting adalah bagaimana kami berusaha untuk mendengarkan itu tadi ya, artinya ketika di rumah anak-anak itu bisa didengarkan oleh orang tua, di sekolah pun gitu ya, anak-anak punya kebutuhan untuk didengarkan oleh guru-gurunya gitu. Apakah mereka mengalami kesulitan, apakah tugasnya itu terlalu banyak, mungkin seperti itu, atau mereka mempunyai kendala-kendala tertentu, misalnya mungkin sakit atau ada urusan mendadak, itu kami berusaha untuk mendengarkan dan memberikan solusi gitu ya untuk supaya mereka tetap bisa belajar gitu, tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Begitu mungkin dari saya Mbak Zakia, mungkin bisa Oke, ditambahkan makasih. oleh Kak Ilyas selaku wali kelas yang putra begitu. Terima kasih. Baik, makasih sekali Kak Ros. Nah, mungkin untuk Kak Ilyas, kalau tadi itu secara umum gitu ya, ada nggak sih hal-hal lain yang secara khusus gitu ya, karena kita juga melihat pasti setiap anak itu punya kendala yang berbeda,
punya potensi juga yang berbeda gitu. Apakah hal-hal khusus yang dilakukan gitu Kak Ilyas Iya. kepada adik-adik? Terdengar ya Kak Zaki ya? Ya, terdengar, silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Zaki atas kesempatannya. Jadi di sekolah kami ada beberapa hal yang dilakukan ya, karena penting sekali untuk mendengarkan, maka kami juga berusaha membantu dengan adanya kegiatan bernama personal coaching, atau ya kita one-on-one bersama adik-adik siswa, mendengarkan ceritanya, kemudian bertanya apa kesulitannya dan kaitannya dengan cita-citanya, mimpi besarnya, dan seterusnya, bagaimana kami bisa membantunya, seperti itu. Kemudian juga yang kedua, kami juga ada Aska Class dan Sofa Class. Itu adalah forum untuk sharing-sharing secara bebas, kaitannya minat dan bakatnya adik-adik, gitu. Kemudian yang terakhir, kami juga melakukan hal-hal yang mungkin jarang dilakukan oleh guru-guru lain, yaitu mencari tahu potensi dan bakat teman-teman, adik-adik siswa dari media sosial yang mereka punya, minatnya mereka apa, potensinya apa, begitu Kak Zakia. Oke, terima kasih Kak Ilyas. Ini juga salah satu yang sedang ada di screen ini juga salah satu bentuk apresiasi ya yang diberikan kepada murid secara personal gitu ya. Jadi nggak cuma waktu di kelas, kemudian ada personal coaching, kemudian ada itu juga ada peernya yang hilang. menghasilkan upaya dalam mencari seluk-beluk siswa yang apa sih yang bisa diapresiasi, apa yang bisa dibangkitkan kepercayaan dirinya gitu ya melalui berbagai channel. Oke. Terima kasih Kak Ilyas dan Kak Ros. Mungkin kita kembali lagi ke Bu Diana. Bu Diana bisa dilanjutkan? Ya, oke. Ya, silakan. Terima kasih Kak Ros dan Kak Ilyas, ceritanya sangat keren gitu ya. Oke, nah jadi intinya tadi tentang apresiasi, kemudian mendengarkan dari sekolah ya untuk meningkatkan hubungan dan perasaan berharga dari setiap anak. Dan dari riset ini masih hasil riset tadi, itu ternyata edukasi terhadap orang tua tentang skill komunikasi dan interaksi yang sehat dengan remaja itu jadi kunci kalau untuk sekolah. Jadi sekolah harus meningkatkan hal ini gitu. Kenapa begitu? Ya ternyata rahasianya adalah ini Kak Zakia ya. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan psikologis remaja? Jadi ini juga tadi sebenarnya disarikan dari ceritanya Mas Muhajir, kalau kita lihat ya sebenarnya apa sih yang dirasakan gitu ya. Ternyata kan rasanya tadi beliau bilang kalau ikut lomba itu rasanya keren gitu. Ya, kalau kemarin sempat ada kata muncul dari cupu jadi jago gitu ya, merasa jago. Kalau merasa jago terus gimana? Wow gitu ya. Jadi sebenarnya ternyata remaja itu punya dua kebutuhan psikologis yang ini sangat-sangat menghantui gitu ya. Artinya memang harus terpenuhi gitu ya. Yang pertama itu belongingness, itu cinta tanpa syarat, atau tadi menurut Kak Ros namanya unconditional love. Jadi setiap remaja itu ingin dihargai, diakui, dicintai apa adanya. Itu yang kadang-kadang sistem pendidikan kita secara umum kurang adilnya adalah kalau orangnya nggak paling pinter, nggak paling nakal, atau nggak paling gimana gitu, kadang-kadang nggak diberi perhatian oleh guru. Nah ini yang menyakitkan. Kalau di rumah dia nggak dapat itu, artinya di rumah mungkin harus banyak syarat. Kalau nilaimu bagus, nanti kamu begini. Kalau nilaimu kalau kamu bisa mencapai ini, nanti ini. Jadi sehingga kita menjadi sangat pelit untuk mengapresiasi anak. Mungkin anak remaja bilang, saya tidak membutuhkan janji ya, pujian, dukungan gitu ya. Itu mungkin kadang anak remaja ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau dia sampai bilang begitu, jangan percaya. Sebenarnya mereka ini sangat membutuhkan pengakuan kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah relationship yang baik. Relationship yang baik itu dengan relationship yang baik itu dengan siapa? Apakah dengan temannya gitu ya. Jangan percaya kalau dia itu hanya membutuhkan itu dari temannya. Sebetulnya dia hunger gitu ya. Dia itu pengen banget gitu dicintai, punya hubungan yang baik dengan orang tuanya. Atau hubungan kedua orang tua ini juga harus baik-baik aja. Begitu ada yang hubungan kedua orang tua itu nggak baik-baik aja, anak remaja itu bisa kepikiran, bisa merusak
konsentrasinya dan seterusnya gitu. Jadi anak remaja ini membutuhkan ini, cinta tanpa syarat, keinginan dihargai, diakui, dan relationship yang baik gitu dengan orang-orang di sekitarnya, dengan guru, dengan teman-teman. Kadang-kadang dia shy, kadang-kadang dia malu, tapi dia sebenarnya sangat ingin gurunya itu menyapa dia dan seterusnya gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu ya, dan itu harus kita penuhi. Kalau mereka nggak cari di rumah nggak ada, mereka cari di sekolah nggak ada, di rumah nggak ada, mereka akan cari di tempat-tempat yang memberikan transaksi itu dengan mudah, dengan tanpa syarat. Ini juga berdasarkan riset kami misalnya di anak-anak kelitih ya, yang membunuh di penjara anak itu ya yang mereka cari karena itu, karena kalau kamu mau membunuh orang, kamu jadi temanku. Kalau kamu mau coba minum alkohol ini, kamu jadi temanku. Jadi transaksi-transaksi yang lebih mudah daripada cinta-cinta bersyarat yang di rumah atau di sekolah gitu. Nah, satu hal yang paling penting itu adalah keluarga itu harus memiliki level komunikasi yang mendalam untuk bisa mampu memberikan itu tadi ya. Jadi kita harus peka terhadap dinamika emosi, apalagi ketika anak remaja itu dinamika emosinya itu naik turunnya seperti apa. Nanti apalagi kalau dia punya engagement di dunia online ya, baik tadi di dunia online yang kita perkarakan game, padahal sebenarnya ada banyak juga tantangan lain dari game selain itu. Ada ini apa yang mungkin cinta cinta virus merah jambu lewat online. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas minggu depan ya. Terus ada lagi tentang bahkan pornografi, sexting itu hal-hal yang juga disuguhkan oleh dunia online, yang itu kalau orang tua tidak bisa mendeteksi ini perubahan mood dan sebagainya itu bahaya. Makanya kita harus bisa mencapai level komunikasi yang terdalam. Level komunikasi pertama dalam keluarga itu banyak keluarga yang cuma small talk, tidak pernah ngomong, cuma ngomong makan ini makan telur, ini dan seterusnya. Ada kemudian level 2 itu adalah keluarga yang bisa bicara fakta tapi belum bisa sharing ya, cuman ngomong kalau oh di sana ada corona, oh di sana mallnya ditutup dan seterusnya. Kemudian level 3 itu adalah keluarga yang sudah bisa sharing ide, sharing pendapat, tapi belum sharing perasaan. Nah, level 4 ini adalah keluarga yang sudah bisa sharing perasaan, mengungkapkan emosi, emotional intimacy. Nah, yang kita tuju itu sebenarnya level 5, di mana keluarga itu mampu berkomunikasi lancar dan hangat, mampu membicarakan ya hal yang penting-penting, bahkan yang menyakitkan gitu. Jadi kalau ada yang berbuat salah di dalam keluarga itu dibicarakan gitu. Kadang banyak keluarga yang kalau ada kesalahan tuh ya di ini aja gitu, biarlah nanti waktu yang menyelesaikan, tidak pernah satu keluarga itu belajar dari apa yang terjadi dan seterusnya gitu ya. Itu nggak bagus gitu. Ternyata, keluarga juga berproses menuju matang gitu, dan, untuk bisa mendampingi remaja itu kita harus mampu mencapai ini, level komunikasi yang kelima ini, gitu. Nah ini, secara cepat aja, jadi, kalau menurut International Strength Model itu keluarga yang tangguh itu memiliki ciri-ciri ini, komitmen pada keluarga, mampu menghabiskan waktu bersama, di dalam komunikasi tadi ada apresiasi, komunikasi positif yang tidak hanya sopan. Sopan penting tapi juga harus mendalam dan afektif. Terus kemudian punya visi besar yang itu dibicarakan oleh keluarga yang saling bicara tadi. Dan kalau punya visi besar tadi mereka juga akan mampu menghadapi stres dan krisis gitu. Nah, saya lanjutkan tentang siapa sih yang beresiko terhadap, ini juga hasil research, siapa sebenarnya yang paling beresiko, dalam hal, kecanduan game online ini gitu ya. Nah, yang ternyata orang-orang yang beresiko itu adalah yang pertama, anak-anak yang memiliki kelekatan pada ayah yang buruk atau kehilangan figur ayah atau, sering di dalam media dibicarakan sebagai fatherless gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang beresiko. Dan ini konsisten terhadap banyak hal termasuk misalnya kekerasan seksual pada anak yang pernah kami review, itu juga seperti itu. Jadi kelekatan pada ayah yang buruk itu bisa leading pada banyak hal termasuk pornografi. Kemudian self esteem rendah, merasa, siapalah aku ini kayak gitu ya. Terus kemudian konflik orang tua tadi, jadi orang tua yang berkonflik itu tadi karena anak-anak itu ketika anak-anak tidak bisa berbicara tentang konflik ini, tidak pernah dibicarakan dengan anak-anak, mereka adalah anak-anak yang tidak pernah bisa terlibat dalam hal itu sangat menyakitkan bagi anak-anak. Orang tua yang kurang peduli,
kadang-kadang orang tua itu tampaknya peduli, tapi dia bisa kecolongan ini itu karena dia tadi tidak pada level di mana mampu mendeteksi perubahan mood dan sebagainya gitu. Kemudian ketika anak ini mengalami kecanduan lainnya, nah itu bahaya. Sebenarnya nggak cuma anak ya, saya juga punya banyak klien tuh yang kecanduan bukan anaknya tapi ayahnya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya mirip semuanya sama sih untuk ini. Cuman kita fokus hari ini pada remaja. Dan banyak orang yang bilang pada saya, ibu-ibu juga ada yang kecanduan game gitu ya. Terus kemudian yang memiliki afek negatif yang mood-nya selalu turun atau suka marah-marah terus gitu. Dan kelekatan dengan teman sebaya yang buruk. Tadi Mas Muhajir menyebutkan nama-nama anak-anak lain yang itu baik gitu. Ini mereka salah satu yang disebutkan tadi mahasiswa saya di psikologi ini anak yang sangat baik. Nah, dia beruntung punya teman baik ini yang selalu mendampinginya akhirnya membuat dia bisa berhenti dari game itu gitu ya. Nah, kalau anak di bawah 16 tahun biasanya 10 sampai 16 tuh mereka mulai berkonflik karena kecanduan ini gitu ya. Sehingga ini anak-anak ini butuh bimbingan. Ketika sudah di atas 16 tahun ya sebenarnya ya ini mulai harus ada diskusi penting. Kalau yang tadi 10 sampai 16 tahun sebenarnya anak-anak itu juga ada ini melihat sebenarnya orang tuanya itu membatasi sampai di mana sih gitu. Boundaries orang tua, batasan-batasan orang tua itu sampai di mana sih gitu. Karena nanti child without boundaries akan menjadi adult without boundaries. Kalau anak-anak itu nggak punya pagar-pagar nanti ya pas dewasanya juga akan begitu gitu. Nah, terus ya kira-kira itu ya. Mbak Zakia mau cerita ini dulu. Jazakillah khairan ya. Halo Mbak Zakia. Iya, oke. Ya, terima Iya. kasih Bu Diana atas sharingnya yang sangat luar biasa mencerahkan ya. Mungkin saya highlight sedikit, tadi terlalu banyak poin-poin yang menarik gitu ya. Tapi kurang lebihnya adalah sebetulnya PR mengatasi kecanduan remaja ini lebih dari separuhnya adalah PR orang tua. Betul ya Bu Diana ya. Jadi ya, betul PR sekali. orang tua untuk refleksi gitu. Sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan sebagai orang tua? Apakah komunikasi saya dengan anak sudah baik? Sampai level mana komunikasinya? Apakah sudah mendengarkan? Apakah kebutuhan anak saya yang remaja ini sudah terpenuhi atau belum? Kurang lebih seperti itu yang banyak kemudian diulas dari riset-riset yang ada. Nah, saya bisa sebelum kita buka sesi pertanyaan, mungkin saya ini dulu Bu Diana, mohon di-share yang tadi. Ya, oke ya. Sudah terlihat ya? Ya. Ya. Halo, udah Mbak Zakia? Ya, Mbak Zakia udah. His eyes open wide. Aduh, Zakianya hilang. Halo, ya ini mungkin Kak Ros bisa cerita ini? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwasannya kami masih ada rangkaian seminar begitu ya. Kalau pada hari ini adalah mengenai remaja kecanduan gadget dan game. Pada tanggal Sabtu 31 Oktober pekan depan ya, berarti insya Allah akan ada seminar lagi gitu ya bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan. Temanya adalah mencegah virus cinta pada remaja, begitu. Jadi Bapak Ibu yang pada sore hari ini hadir bisa kemudian mengikuti seminar lagi di pekan depan bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan, begitu. Kemudian tidak lupa juga untuk anak-anak ya, artinya Bapak Ibu yang mempunyai anak berusia ya sekolah seperti itu ya, bisa mengikuti trial class dari SMA Masa Depan di hari Senin dan Selasa. Begitu. Jadi ada 4 kelas, 2 untuk ahwat atau perempuan dan 2 untuk ikhwan atau laki-laki. Ada kelas fisika bersama Kak Ilyas, ada kelas design thinking bersama Kak Zakia, ada kelas bahasa Arab dengan Pak Ismail, dan ada kelas matematika bersama Kak Izah, begitu. Dan yang terakhir, ya kami masih membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru gelombang kedua ya, masih sampai tanggal 1 November gitu. Jadi
Silahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan putra atau putrinya ke SMA Masa Depan, masih kami tunggu sampai tanggal 1 November 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya mungkin Bapak Ibu bisa langsung cek di website kami www.masadepan.sch.id. Begitu mungkin Bu Diana. Terima kasih. Ya, Mbak Yes. Zakia udah kembali. Halo, apakah terdengar? Iya. Ya, Oke, mohon maaf. terdengar. Ya. Iya, terima kasih Kak Ros. Boleh. Baik, mungkin saya minta izin dulu kepada Bapak Ibu peserta Zoominar sore hari ini. Mungkin untuk sesi diskusi kita lanjutkan 10 menit gitu ya, Bu Diana ya. Ya, Ya, silahkan. Oke, mungkin sepertinya di itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan Mbak Zakia sambil menunggu ya. Mbak Zakia memilih. Saya ingin menyampaikan 2 slide lagi ya, biar melengkapi ini ya. Jadi Bapak Ibu ini salah satu saya slideshow dari screenshot dari teacher time. Jadi guru-guru di SMA Masa Depan sering diskusi ilmiah begitu ya. Dan salah satu hal yang penting itu untuk diketahui adalah bahwa mekanisme dalam otak di dalam kecanduan ini itu sudah melibatkan namanya sistem reward. Jadi sebenarnya kenapa anak-anak itu senang banget sampai bisa kecanduan itu karena sebenarnya kita itu dibekali oleh Allah itu namanya hadiah gitu. Hadiah di dalam otak kita. Kalau kita lapar itu biar kita tetap hidup gitu ya. Jadi biar lapar tuh nggak diem aja gitu, Allah memberi. Terus kita nanti makan, setelah kita makan tuh Allah memberikan perintah gitu ya. Di otak kita itu otomatis keluar namanya dopamin. Terus kita merasa seneng gitu. Nah itu kemudian begitu pula untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang lain gitu. Nah, jadi awalnya kita itu sebenarnya berbahagia untuk hal-hal yang sifatnya biologis biasa aja gitu, termasuk interaksi sosial. Tapi karena anak-anak sudah mengenal excitement yang luar biasa karena tadi pornografi atau kecanduan karena pernah main game yang luar biasa, maka kemudian menuntut otak itu menuntut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi gitu. Jadi sehingga kecanduan itu urusannya sudah dengan mekanisme otak, makanya kita memang harus sangat hati-hati. Nah, bagaimana cara mendeteksi kecanduan ya Bapak Ibu? Bapak Ibu sebenarnya kalau yang masih meragukan itu internet gaming disorder ini sudah masuk ke kamus ini ya diagnosis gangguan jiwa ya, dan itu karena sudah ada masalah-masalah seperti kejang dan kematian. Bahkan ada game Bapak Ibu yang tujuannya itu adalah untuk menantang bunuh diri. Jadi 50 langkah, jadi setiap langkah itu anak-anak di-challenge untuk dari self harm, dari menyakiti diri sendiri sampai bunuh diri, dan itu sudah Indonesia termasuk yang memiliki resiko sangat besar itu karena itu banyak dibicarakan di sosmed anak-anak begitu ya. Jadi ini yang terakhir adalah bagaimana cara mengukur apakah anak saya itu kecanduan apa enggak. Itu adalah gejalanya itu satu, terobsesi. Dia enggak cuman mikir ketika sedang main tapi juga bahkan nonton YouTube, nonton turnamen, game dan sebagainya itu. Terus kemudian withdrawal, mengalami gejala putus, itu artinya marah-marah kalau nggak bisa main game. Toleransi tadinya mainnya 3 jam seperti Mas Muhajir, pengen lagi sampai 12 jam, tidak bisa berhenti, pengen berhenti tapi sulit, mengurangi atau berhenti melakukan aktivitas lain, hobi-hobi lain, melakukan terus meskipun negatif dampaknya, meskipun nilainya jelek gitu ya, bohong terhadap keluarga terutama, melupakan masalah, jadi semakin banyak masalah makin ngegame. Habis itu masalahnya nggak selesai makin ngegame lagi, dan resiko kehilangan hal-hal yang kesempatan, hubungan, karir, pendidikan dan sebagainya. Begitu Mbak Zakia, mungkin itu bisa melengkapi sebelum ke pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Diana. Jadi sebetulnya kalau saya baca-baca pertanyaannya ini sepertinya lebih banyak ingin mencari inspirasi gitu, Bu Diana. Konkret apa sebagai orang tua yang bisa kita mulai untuk mencari pengalih perhatian, kegiatan yang bisa menjadi pengalih perhatian itu apa? Kemudian reward seperti apa yang bisa kita berikan sehingga dia tidak mencari reward di game, seperti itu Bu Diana. Mungkin ada inspirasi gitu. Ya, mungkin yang tujuan besar, hal yang sangat besar yang perlu didiskusikan atau di-challenge ke anak-anak. Seperti misalnya kalau di SMA ini ada basic challenge ya. Jadi
Basic challenge-nya itu adalah dalam 3 tahun mereka harus mencapai 3 hal. 1, hafal Quran 30 juz, bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Arab. Jadi menanamkan kegelisahan itu gitu ya, menanamkan kegelisahan untuk hal-hal besar itu bisa membuat anak-anak punya obsesi lain gitu ya. Jadi kalau ini selalu ditagih, udah bisa apa, kosakatanya udah nambah belum, hafalannya udah nambah belum, itu juga hal pengalih, itu inspirasi ya, salah satu hal yang bisa hal besar, mimpi besar itu ya terutama. Kalau anak-anaknya terus yang lain itu juga adalah kalau pembatasan akses itu dilakukan kita ganti dengan buku-buku gitu ya. Memang pembatasan akses itu salah satu hal kalau kita sudah sulit untuk memanage itu gitu ya. Jadi kalau misalnya HP-nya disimpan dulu terus mereka diganti dengan buku-buku dan aktivitas menyenangkan lain itu salah satu hal gitu. Begitu Mbak Zakia. Kalau apa tadi pertanyaan yang kedua reward apa Iya, apresiasi? reward apa yang bisa diberikan untuk remaja gitu ya, kalau dalam Oh konteks ya. ini? Ya reward itu maksudnya bukan hadiah ya sebenarnya tadi, Ya. ya sesuatu yang ini gitu, reward itu ya sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan psikologis remaja. Tadi kan 2, yaitu kebutuhan psikologis remaja itu adalah ingin dicintai apa adanya dan memiliki hubungan yang baik gitu. Nah itu jadi ingin dicintai apa adanya itu ya kita berikan dia pengakuan, kita berikan dia ruang berekspresi, kita berikan dia kesempatan untuk berkarya, itu adalah hal-hal yang bisa kita ini dan itu rewarding banget gitu ya mestinya gitu. Kalau kita bisa membantu dia menghasilkan misalnya karya atau apa gitu ya, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Ya, Mbak Baik. Zakia. Terima kasih. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan yang mungkin juga banyak dirasakan gitu. Tadi disebutkan bahwa peran ayah sangat penting gitu ya untuk mengatasi hal ini. Bagaimana menumbuhkan kesadaran para ayah agar mau berperan serta dalam pengasuhan anak gitu. Jadi peran serta yang dimaksud itu seperti apa dan bagaimana caranya gitu. Ya, sebenarnya ayah-ayah itu begitu ya, kan ibu-ibu itu kan anak-anak tuh tahu secara otomatis kalau ibunya sayang dan sebagainya gitu ya, karena sejak kecil lahir kan memang mereka udah tahu kita. Tapi kalau ayah-ayah itu sebenarnya anak-anak tuh nggak tahu secara otomatis kalau ayahnya itu sayang. Jadi mereka tuh memang harus mendekat. Tapi kalau intensitasnya tidak bisa intens seperti ibunya karena mencari nafkah dan sebagainya, ya tetap bisa diganti. Yang penting dengan kebersamaan-kebersamaan berkualitas. Misalnya ayah dan anak pergi berdua, ngobrol-ngobrol, ayah selalu peduli dengan urusan anak meskipun sibuk dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa dilakukan ya, bahkan untuk ayah-ayah yang dari jauh atau LDM pun bisa melakukan itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film judulnya Sabtu Bersama Bapak, itu salah satu contoh lah yang bagaimana ayah yang sudah meninggal waktu itu dia sakit, dia mempersiapkan banyak dialog kehidupan dengan anaknya gitu, yang itu di-setel setiap Sabtu. Nah, anak-anak itu ya seperti itulah kira-kira yang bisa dilakukan seorang ayah, melakukan dialog, diskusi-diskusi tentang banyak hal dalam kehidupan dengan anaknya itu udah cukup ini dan tentu saja juga peduli dan memberikan perhatian pada masalah-masalah anaknya begitu, aktivitas anaknya. Oke, terima kasih Gitu, Bu Diana. Jadi ya. mungkin juga tadi ada yang minta tips gimana cara menyadarkan ayahnya gitu bahwa ini tuh penting gitu. Ya, oh bahwa ya ada kalau hal yang harus menyadarkan. dia lakukan gitu. Gimana ya caranya menyadarkan ayahnya? Gimana Mbak Zakia punya ide nggak? Mungkin Ya. ini ya meningkatkan level komunikasi tadi jadi penting ya. Bisa, betul. Terus membaca bacaan bersama gitu ya. Ibu-ibu pasti punya cara lah mungkin bawa buku ini ke apa atau kalau bapaknya nggak sempat baca, ceritakan buku yang dibaca kayak gitu itu juga bisa mengajak ayahnya ke forum-forum yang penting itu juga bisa gitu. Karena mungkin kalau apalagi sekarang online ya lebih mudah kan kalau di rumah disetelin apa rekaman YouTube atau apa gitu kan mudah. Kalau harus datang ke pengajian atau apa kan mungkin lebih sulit gitu. Oke, Ya. terima kasih Bu Diana. Jangan-jangan kita perlu juga nih seminar komunikasi suami istri yang punya anak remaja. Iya, oke. Itu hal lain ya nanti ya. Nah ini juga ada Iya. pertanyaan. Jadi ternyata banyak juga yang
anaknya main game tapi nilainya juga tetap bagus. Tapi ini kan goalnya ingin supaya anak bisa mulai menata diri ya, seperti yang tadi dilakukan Mas Muhajir. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa anak ini sebetulnya bisa untuk lebih baik dalam mengatur waktu gitu, dan Ya, apa ya, mungkin akan mimpi-mimpi besar gitu. gimana agar anak itu paham Bisa gitu ya, mengatur, ya bisa mengatur waktu. mengatur waktu, ya. Dia Ya memang merasa, yang silakan. Ya, mungkin dia anak itu merasa gimana? karena nilainya kan tetap bagus nih Bu Diana, tapi sebetulnya Oh nilainya ya. bagus, tapi main gamenya sampai jam 2 malam juga gitu. Iya, ya. Ya mungkin sebenarnya saya juga mendapat banyak pertanyaan seperti ini gitu ya. Mungkin sekaligus ini yang ada di chat ini juga sebenarnya apa sih gunanya belajar bahasa dan pelajaran-pelajaran lain itu untuk kehidupan mereka, yaitu itu tipikal sih, saya sering mendapat pertanyaan itu, kan yang penting anak udah bisa mengikuti dan udah gitu waktunya cukup, ya udah biar mereka main game, apalagi kasihan udah belajar terus gitu ya. Eee, Sebenarnya karena mungkin kita tidak tahu ya, apa yang menjadi prestasi atau etos dari orang-orang di luar sana gitu. Nah, itu mungkin sekarang apalagi sedang online ya, saya pikir banyak kesempatan. Bapak Ibu kalau, pernah merasakan ya sekolah di luar gitu ya, yang saya yakin di sini juga sangat banyak tuh Bapak Ibu yang pernah sekolah di luar itu, terasa banget ya Mbak Zakia juga mungkin ini. Kalau saya itu dengan mahasiswa saya itu kadang-kadang juga saya berpikir ini gimana ya, ini kok masuknya sulit banget gitu tadi ya, harus mengalahkan berapa ribu orang tapi kok, kadang-kadang kalau saya kasih PR itu mereka tuh nawar gitu. Sementara kalau dulu kok saya sekolah di luar itu kalau gurunya bilang, "Ini dilengkapi ya dengan, baca 5 referensi," gitu. Mereka kok nggak bacanya aja nggak 5, mereka tuh kok bacanya 10 gitu. Sementara kalau murid saya kok, ini saya ini, harus dilengkapi dengan 5 itu mesti ada di antara, ratusan anak itu yang, "Bu boleh nggak 4 aja, Bu boleh nggak 2 aja." Nah itu kadang-kadang karena etos itu tidak ini gitu. Jadi kita belum melihat apa-apa yang dicapai oleh orang lain sehingga kita bingung gitu ya. Jadi untuk apa sih anak-anak itu harus kerja keras, dia kan yang penting oke beres gitu. Nah, mungkin Ibu bisa juga membacakan anak-anak, sebuah buku-buku semacam misalnya, Gila Membaca, cara kesabaran para ulama menuntut ilmu, terus apa ya, manajemen waktu para ulama, Bapak Ibu dan kita semua akan amazed, akan heran gitu ya, ternyata ada orang loh yang usianya cuma 54 tahun, tapi karyanya sampai sekarang dari tahun 200 Hijriah sampai sekarang tuh masih dibaca orang dan dibicarakan orang dan di ini. Nah, seperti itulah misalnya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ajak mereka mendengar karya-karya saintis gitu, itu ternyata luar biasa yang mereka, hasilkan gitu. Dan mungkin itu yang perlu ditanamkan, kenapa ada anak-anak yang masih muda gitu, tapi prestasinya sudah luar biasa atau paling enggak yang sering saya kenalkan ke anak-anak itu di Sydney itu ada, seorang pemuda yang 17 tahun dia pergi ke haji itu dia itu doanya ketika di Arafah itu tidak ingin ini itu, tapi dia itu anak 17 tahun ini berdoa, "Ya Allah, please use me in your din." Ya Allah, gunakan aku dalam agamamu, terutama di YouTube. Dan dia itu sampai sekarang namanya anak ini Kamal Saleh, dia membuat karya-karya banyak sekali yang itu bisa menginspirasi orang-orang di YouTube, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu mungkin contoh-contoh yang bisa kita tunjukkan pada anak-anak bahwa jangan puas dengan hanya nilai juara 1 di sekolah misalnya, karena ada banyak hal dan salah satu hal itu adalah pintunya bahasa. Kalau sudah bisa bahasa Inggris ya belajar bahasa yang lain. Ternyata orang-orang di zaman dulu, saintis zaman dulu itu semuanya polymath, bisa bahasanya nggak cuma satu, nggak cuma happy dengan satu bahasa, banyak sekali bahasa, bahkan bisa berbagai bidang ilmu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa membantu mereka untuk, pasang goal setting yang setinggi-tingginya. Oke, jadi kalau boleh saya wrap up, menghadirkan inspirasi yang lebih gitu ya, untuk memunculkan kembali etos-etos mereka gitu ya. Oke, terima Ya, kasih. Ini betul waktunya. betul, ya, heeh. Oke, waktunya sudah habis gitu Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaannya, tapi semoga
apa yang diberikan bisa membantu, dan insya Allah rekaman video Zoom ini kami upload di channel SMA Masa Depan. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang terlewat atau ada yang ingin mengingat kembali, nanti bisa masuk ke channel YouTube SMA Masa Depan, dan linknya akan kami berikan di grup WA yang Bapak Ibu mungkin tadi sudah masuk ya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Ya, mungkin terakhir Mbak Zakia, Boleh? ada tips-tips yang ini yang cukup singkat yang bisa saya bagi gitu ya. Jadi mungkin yang pertama itu buat kontrak tegas tentang gadget gitu. Jadi kalau bisa di rumah itu gadget itu milik bersama, bukan milik pribadi. Jadi bisa diambil jika disalahgunakan, tidak ada password rahasia. Ini bukan privacy karena mereka masih perlu pendampingan tadi ya dengan kita gitu ya. Terus yang kedua, buat aturan jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Yang ketiga, harus menentukan area terbuka untuk menggunakan gadget. Jadi layar tuh nggak boleh ngadep tembok, layar tuh harus menghadap ke tempat orang lalu lalang begitu ya. Terus yang keempat, mencari aktivitas asik produktif gadget ya, seperti di SMA Masa Depan kita mengajari anak-anak untuk videografi, microblogging, fotografi dan sebagainya, dan tentu saja ada banyak hal lain yang bisa dikembangkan dari situ gitu. Jadi itu 4 tips yang terakhir Mbak Zakia. Oke, terima kasih Bu Diana. Oh ya, terakhir saya ingin menyapa kembali Mas Muhajir. Ini rupanya banyak sekali request gitu ingin menghadirkan Mas Muhajir sebagai inspirator. Gitu ya. Ya, asik. Belum cocok. Oh, belum cocok ini. Mungkin ingin dijadikan teladan gitu ya, keluar dari jeratan, keluar dari apa ya, istilahnya menemukan cara untuk menata hidup kembali gitu setelah banyak bermain game. Apakah Mas Muhajir bersedia gitu membagikan kontaknya? Mungkin tidak harus telepon ya, mungkin bisa email atau sosial media atau apa gitu yang bisa Bapak Ibu reach out atau bagaimana gitu. Saya nanti mungkin bisa lewat ini juga, bisa lewat apa nomor SMA Masa Depan ya, kalau biar Mas Muhajir mikir-mikir dulu. Iya, jadi saya sampaikan dulu. Jadi Mas Muhajir bisa pikir-pikir dulu nanti apakah ada channel-channel yang ingin dibuka gitu. Jadi mungkin bisa dipikir channel dulu, YouTube. nanti kita share. Kita share ke Bapak Ibu. Maksud di sini channel ya Bapak Ibu adalah saluran komunikasi gitu ya dengan Mas Muhajir kalau misalnya ingin menghadirkan beliau atau sharing-sharing gitu dengan beliau. Nanti bisa dipikir dulu Mas Muhajir dan kita sampaikan ke Bapak Ibu di grup WA. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Itu saja dari kami. Ini Mbak Zakia, ada ini juga Mbak Zakia, pertanyaan-pertanyaan tentang SMA Masa Depan, lokasi dan sebagainya, mungkin bisa ditulis kontak yang bisa dihubungi tentang SMA Masa Depan. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau untuk SMA Masa Depan sendiri, secara umum bisa dilihat website masadepan.sch.id, tapi akan saya tuliskan juga di kolom chat nomor kontak yang bisa dihubungi untuk informasi lebih detail ya. Sebentar, saya minta. Nah, mungkin sambil sambil saya menyelesaikan ini, menuliskan apa yang bisa dihubungi untuk SMA Masa Depan. Untuk sesi ini, saya tutup terlebih dahulu. Bisa saya kembalikan ke Pak Mail, yang tadi sudah membuka forum di sore hari ini. Semoga diskusi yang sudah disampaikan oleh Pak Muhajir dan Bu Diana bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silakan Pak Mail. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu serta seluruh pemateri kita, ada Mas Muhammad Muhajir dan Ibu Diana serta moderator kita Mbak Zakia. Semoga apa yang telah kita terima, pelajari dan kita habiskan bersama dalam momen ini bisa menjadi bekal utama bagi untuk mengubah diri dan semakin memberikan perhatian yang lebih besar pada anak-anak kita. Mungkin itu saja. Mari kita akhiri sesi diskusi Zoominar kita di sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa. Ayaku, mari. J. Ya. Kamu berkejutan. Sebutin gendong, dasar konten gendong. Adik, ada. Iya kan itu kan menunjukkan keaslian. Karena udah dari zaman Terima kasih Bu Belanda. Diana. Izin Ya, live dulu. sama-sama. Mari. J. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ndaraken tindak. Makasih Bu Diana. Sami-sami. Semoga Syukron Bu Diana, Mbak Zakia, Mas Muhajir, dan tim SMA Masa Depan. Afwan, sampai ketemu kembali. Terima kasih ilmunya, berkah ya Bu. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustazah semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live nggih? Assalamualaikum. Monggo nderekaken. Waalaikumsalam. Ya, kalau konsul secara pribadi di mana? Oh ya, nanti bisa ini ke WA, ke admin WA, nanya ke admin WA Bu, ke admin WA yang di WA grup ya. Nanti saya ini Kan kan. nggak bisa chat Bu, hanya dibatasi oleh Oh admin ya, aja. oh ya. Oke, sebentar. Saya tuliskan dulu di sini email ya, email saya. Oke, nanti bisa sambung. Oke, nah. Monggo. Ya, untuk kontak-kontak WA SMA Masa Depan, insya Allah kami kirimkan juga di grup WA untuk masuk ke Zoom ini.